Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya bab 4 mengenai fluida dinamis. Dan soal yang saya bahas itu adalah soal dari uji kompetensi 2. Nah, untuk uji kompetensi satunya adik-adik silahkan lihat aja di kolom deskripsi. Begitu juga untuk bab yang lainnya ya, lengkap sudah ada di kolom deskripsi. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, buat adik-adik yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombolnya, dan jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Oke, langsung aja kita bahas untuk soal yang pertama. Nah, ini adalah penampang dari sayap pesawat ya. Kita baca soalnya. Sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya angkat ke atas maksimal seperti pada gambar. Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, sesuai dengan azas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar perlu diketahui ya adik-adik bahwasanya sayap pesawat ini dia dibentuk dengan bentuk yang aerofobil. Jadi memang sengaja dirancang sedemikian rupa. Tujuannya adalah supaya sayap pesawat ini bisa mengangkat dari pesawat itu sendiri. Nah, karena bentuknya yang aerofobil sehingga nanti kelajuan aliran udara antara sisi bagian bawah pesawat ya yang ini dengan sisi bagian atas pesawat itu akan beda. Nah, kalau pesawatnya itu terangkat ya, logikanya adalah tekanan pada sisi bawah atau PB itu dia akan lebih besar daripada tekanan pada sisi atas. Sehingga PB lebih dari PA. Oleh sebab itu nanti pesawatnya bisa terangkat ke atas. Nah, kalau seandainya PA lebih dari PB, tentu aja pesawatnya akan turun ke bawah ya nggak akan terbang kan. Jadi logikanya adalah PB lebih dari PA. Kemudian berdasarkan asas Bernoulli, tekanan itu dia berbanding terbalik dengan kelajuan. Artinya tekanannya besar maka kelajuannya kecil, atau tekanannya kecil maka kelajuannya besar. Nah, kalau ini ya, berarti lambangnya tinggal sebaliknya aja. Kalau yang ini kan PB lebih dari PA. Nah, kalau VB-nya berarti kurang dari VA. Nah, sekarang tinggal kita cek aja. Dari option A sampai option E mana yang sesuai. Kita cek ya. Yang A ini enggak ya, karena dia sama-sama besar. Kalau yang B, VA lebih dari VB. VA lebih dari VB, oke. PA kurang dari PB. Oke, benar ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Sebuah pipa pitot yang dilengkapi manometer raksa, ruhnya segini, digunakan untuk mengukur kelajuan aliran. Ruhnya segini ya, berarti itu adalah ruh dari udaranya atau ruh U. Apabila beda tinggi kaki manometer 4 cm dan G-nya 10, kelajuan aliran gas tersebut adalah, beda tinggi itu dia dilambangkan dengan H ya. Kemudian jangan lupa satuannya diubah ke meter, jadinya berarti 0,04 meter. Oke, setelah kita ubah satuan dari H-nya, kita akan mengubah satuan yang lain ya. H-nya tadi udah 0,04 meter kan. 0,04 meter diubah ya dari meter ke sentimeter. Dari sentimeter ke meter. Kemudian kita juga harus mengubah ruhnya. Di sini adalah raksa, berarti raksa itu bertindak sebagai fluida. Berarti kita buat aja rho F ya. Nah, dari gram per sentimeter kubik diubah ke kilogram per meter kubik. Nah, caranya langsung aja dikali dengan 1000. 13,6 dikali 1000 berarti berapa? 13.600 kan? Nah, berarti yang ini ya yang kita pakai. Kemudian apa lagi nih? Massa jenis dari udaranya. Nah, rho U berarti. Rho U-nya juga sama. Diubah ke kilogram per meter kubik. Dikali 1000 berarti 4 kilogram per meter kubik ya. Oke. Paham ya? Nah, terakhir tinggal kita masukin aja ke persamaannya. Di sini kita menggunakan persamaan dari V sama dengan akar 2 rho F GH per rho U. Nah, ini gampang ya, tinggal masukin aja. Masukin 2, rho F-nya 13.600, G-nya 10, H-nya adalah 0,04 dibagi dengan rho U-nya 4.
Kemudian ini tinggal dihitung aja ya, dapatnya itu adalah akar dari 2720 yaitu 52,1 meter per sekon. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Pipa air mancur setinggi 1 meter memiliki 3 lubang kebocoran. Data ketinggian titik kebocoran pada pipa air mancur tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut. Nah, ini ya adik-adik tabelnya ya, ada titik kebocoran A, B, dan C yang masing-masing dari permukaan tanah. Yang ditanyakan adalah perbandingan jarak pancaran air terjauh mengenai tanah oleh lubang kebocoran A, B, dan C. Jadi, yang ditanyakan itu adalah berapa X-nya. Nah, untuk menghitung nilai X, nanti kita akan menggunakan persamaan dari 2 akar H dikali dengan H1. Sorry adik-adik ya kalau agak berisik. Oke, kita tulis ulang ya. AH dikali H1. Kemudian saya jelasin dulu H itu yang mana, H1 itu yang mana. Jadi kalau ya, ini gambar tangki bocornya ya. Nah, jarak dari lubang yang ini ya, lubang tangkinya ke permukaan air itu disebut dengan H. Sementara dari lubang ke permukaan tanah itu disebut dengan H1. Nah, di soal disebutkan bahwasanya pipanya itu setinggi 1 meter ya. Berarti tinggi tabungnya aja kita anggap itu 1 meter. Nah, oke. 1 meter. Kemudian ada nanti ketinggian dari permukaan tanah. Nah, kalau ketinggian dari permukaan tanah yang ini, itu dia berarti menunjukkan H1-nya. Nah, untuk menghitung berapa H-nya, tinggal dikurang aja. Semisal kita mau menghitung untuk titik kebocoran yang A, H-nya itu berapa? Berarti 1 meter dikurang dengan 20 cm. Nah, 20 cm kita ubah dulu ke meter ya. Jadinya itu 0,2. Ini yang 20 cm ya. Nah, dia jadinya 0,2. Itu kalau yang titik A. Berarti H-nya itu adalah 1 meter dikurang dengan 0,2 meter. Berarti 0,8 meter. Untuk HB-nya juga sama, nanti tinggal dikurang aja 1 dengan 0,3. Yang ini ya, 30 itu ntar jadinya dia 0,3 meter. Yang ini 0,5 meter. Nah, berarti ntar hanya 1 dikurang 0,3 ya, yaitu 0,7. Oke, di sini aja deh. Hanya ya. Yang tadi itu adalah mengubah satuan. Kalau ini yang hanya berarti 1 dikurang 0,3 yaitu 0,7 meter. Nah, kalau yang ini berarti 1 dikurang 0,5 ya, yaitu 0,5 meter. Oke, paham ya? Kita langsung aja bahas ke persamaannya nih. X1 itu adalah 2 akar H dikali H1. Tinggal masukin 2 dikali dengan akar dari 0,8 dikali 0,2. Berarti 0,16 ya, 2 akar 0,16. Nah, yang X2-nya berarti 0,7 dikali dengan 0,3. Ya, dapatnya adalah 2 akar 0,21. Nah, X3-nya berarti 2 akar 0,5 dikali dengan H1-nya juga 0,5. Berarti 2 akar 0,25. Nah, di sini kita diminta untuk membandingkan. Dan ingat ya adik-adik, konsep dari perbandingan adalah kita hanya membandingkan sesuatu yang berbeda saja. Artinya, angka 2 ini kan semuanya sama, ya enggak? Baik di XA, sorry ya, ini bukan 1, harusnya XA. Baik di XA, XB maupun XC kan dia semuanya sama. Berarti kita nggak perlu pakai angka 2-nya. Perbandingannya ya berarti cukup yang ini aja. Akar 0,16 ya, tanpa 2. Kemudian akar 0,21 dan akar 0,25. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4.
Perhatikan kesebandingan berikut. Kesebandingan yang benar tentang laju aliran gas pada manometer ditunjukkan oleh angka. Nah, jadi kita cek dulu ya. Yang pertama itu adalah laju aliran gas sebanding dengan beda tinggi zat cair. Nah, ini salah ya. Karena seharusnya itu dia berbanding akar ya, akar dari tinggi. Karena persamaannya itu adalah V sama dengan akar 2 rho FGH per rho U. Jadi pernyataan yang pertama ini dia salah. Kita lanjut yang nomor 2. Laju aliran gas sebanding dengan akar massa dari jenis udara ya, akar massa jenis udara. Ini salah ya, karena dia itu sebenarnya berbanding terbalik. Berarti yang 2 juga salah. Yang ketiga, laju aliran gas sebanding dengan akar beda tinggi zat cair. Nah, ini benar ya, pernyataan yang ketiga. Kita lanjut yang keempat, laju aliran gas berbanding terbalik dengan akar massa jenis udara. Nah, ini juga benar nih, 3 dan 4. Kita cek yang kelima. Laju aliran gas berbanding terbalik dengan massa jenis zat cair dalam manometer. Itu salah, karena seharusnya dia berbanding lurus. Berarti jawabannya tepat adalah 3 dan 4. Silakan dicek ya, berarti yang D nih. Kita lanjut soal nomor 5. Kelajuan udara di bawah dan di atas sayap pesawat berturut-turut adalah 250 dan 300. Berarti yang kita catat di sini aja ya, 250 itu punya si B bawah ya, berarti B. Kita tulis saja VB. VB. Kemudian 300 berarti bagian atas. VA. Oke. Kita lanjut ke soalnya. Jika massa pesawat terbang sebesar 105 ton, 165 maksudnya. Massa itu M ya lambangnya. Kemudian dan diketahui pesawat tersebut memiliki resultan gaya angkat sebesar 8,025 meganewton. Nah, ini dilambangkan dengan delta F. Kalau mega itu berarti 10 pangkat 6 ya. Jadi boleh kita tulis 8,025 dikali 10 pangkat 6, atau boleh juga 8025 dikali 10 pangkat 3, atau boleh 8 juta ya 25.000. Kita lanjut ya. Di sini disebutin massa jenis udaranya 1,29 kg per meter kubik ya. Berarti dia lambangnya itu adalah rho U. Oke, sorry, kita lanjut ya. Di sini untuk menyelesaikan soalnya, untuk menghitung luas permukaan sayap atau A, di sini kita gunain persamaan delta F sama dengan setengah rho VA kuadrat dikurang VB kuadrat dikali dengan A, di mana rho adalah massa jenisnya ya, massa jenis udara maksudnya. Kemudian VA itu adalah kelajuan bagian atas pada sayap pesawat, dan VB itu adalah kelajuan pada bagian bawah dari sayap pesawat. Kita tinggal masukin aja nilai delta F yang udah kita ubah ke Newton, yang udah saya jelasin di awal tadi ya adik-adik, yaitu 8.025.000. Kemudian masukin nilai rho-nya ya ke sini, lalu VA-nya dan VB-nya jangan lupa dikuadratin, lalu dikali dengan A. Dapatnya adalah 17.737,5 dikali A. Nah, A-nya itu berarti 8.025.000 dibagi dengan 17.000, kemudian 737,5 ya, 8.025.000 dibagi dengan 17.737 ya, 5. Nah, setelah dihitung dapatnya itu adalah 452,43 meter persegi. Nah, ternyata setelah saya cek ke optionnya itu nggak ada. Saya nggak tahu apakah saya ada salah hitung ya atau gimana. Nanti adik-adik silakan dicek lagi deh apakah saya ada salah hitung atau gimana ya.
Oke, karena udah sampai soal nomor 5, pembahasannya cukup sampai di sini. Untuk yang part kedua, silakan lihat di kolom deskripsi atau komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.